Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati, NIM 195211321 dari kelas MBS 6G. Akan mempresentasikan bisnis plan mengenai bakul sosnak, di mana nanti saya akan membahas seputar pendahuluan, profil usaha, analisis industri dan pesaing, rencana pemasaran, rencana organisasi dan manajemen, dan yang terakhir yaitu rencana keuangan. Langsung saja menuju poin pertama, yaitu pendahuluan. Sosis naga atau sosnak bakar adalah sosis dan nugget panggang atau sosis dan nugget barbeque yang merupakan olahan makanan yang terbuat dari daging, diantaranya daging sapi, ayam, ikan, dan juga yang lain ya. Sosis sangat populer di semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Selain memiliki cita rasa yang khas, sosis juga bisa dijadikan makanan pokok ataupun makanan pendamping. Seiring perkembangan sosis dan nugget bakar di berbagai negara yang juga dijadikan makanan pokok ataupun makanan pendamping, salah satunya yaitu berkembang di negara Indonesia. Kini olahan makanan ini dikembangkan menjadi menu lain yang dapat menggugah selera makan. Di antara sosis dan nugget bisa dibuat untuk sosis bakar yang diberikan bumbu bakar atau barbeque, lalu disiram dengan saus penambah cita rasa. Jika dimakan masih dalam keadaan panas mengepul adalah saat paling enak untuk menikmati sosis dan nugget bakar atau bakso bakar. Ini memberikan peluang bagi pebisnis untuk menjual sosis dan nugget bakar. Cara membuat sosis dan nugget bakar yang sangat mudah juga. Kita kerjakan menggunakan peralatan dan bahan baku yang sudah tersedia. Untuk rincian usaha ini sendiri berlokasi di sekitar kampus UIN Raden Masai Surakarta, Jalan Pandawa, Dusun 4 Pucangan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan untuk jenis usaha, yaitu usaha ini menjual olahan makanan diantaranya adalah sosis, nugget, bakso ikan, bakso udang, scallop, fishball, dan yang dibakar ya. Kemudian diberi berbagai varian rasa seperti pedas, manis, dan olahan makanan ini dibanderol dengan harga 3.500 per tusuknya. Untuk proses pengembangan usaha ini memiliki prospek yang bagus karena di zaman sekarang masyarakat sangat suka ngemil, ditambah dengan berbagai macam varian rasa dan harga yang murah. Pastinya masyarakat akan semakin menggemari dan tidak mudah bosan. Dan untuk masalah dan juga solusi dalam pengembangan usaha sendiri, dalam usaha ini sudah banyak sekali pesaing, ditambah selera masyarakat yang mudah berubah-ubah ya. Maka kami menerapkan strategi untuk tetap mempertahankan cita rasa yang sangat khas dan menambah varian rasa seperti pedas, manis, original, dan juga lada hitam, dan masih banyak lagi. Dan untuk keunggulan produk kita sendiri yaitu dengan berbagai macam pilihan menu, berbagai macam pilihan rasa, dan harga yang ditawarkan sangat terjangkau, dan juga bahan baku yang diberikan berkualitas dan pelayanan yang sangat sopan dan juga ramah. Lanjut mengenai rencana industri dan pesaing untuk visi dari sosis naga ini sendiri, yaitu mewujudkan usaha bisnis sosnak yang mempunyai nama besar dan terkenal di Indonesia maupun dunia ya. Dan misinya yang pertama itu menjual bahan baku yang berkualitas dan tentunya halal. Yang kedua, mempunyai tempat yang strategis, nyaman, dan terjangkau dari masyarakat baik dari segi lokasi maupun harga. Dan yang terakhir yaitu memberikan kepuasan dan pelayanan ramah kepada pembeli. Lanjut menuju analisis pesaing dan kompetitor. Untuk kompetitor sendiri di daerah kampus sudah ada 3, yaitu sosis duer, sosnak barbar, dan juga sosis mercon. Untuk kelebihan dari sosis duer sendiri itu harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk sosnak barbar kelebihannya menu yang ditawarkan cukup banyak. Dan yang terakhir dari sosis mercon kelebihan yaitu kemasan yang digunakan cukup menarik dan juga harga yang terjangkau. Dan untuk kelemahan sendiri dari sosis doer yaitu sosis yang dibakar tidak diberi topping saus, mayones, ataupun kecap. Dan kelemahan dari sosnak barbar yaitu kemasan yang digunakan masih sederhana menggunakan WK. Dan dari sosis mercon sendiri varian rasa yang dijual belum bervariatif. Lanjut untuk analisis SWOT sendiri dari kekuatan atau strength. Yang pertama, bahan bakunya mudah didapatkan, peminat sosis sangat banyak, dan juga kebanyakan orang suka pedas-pedas ya. Dan yang ketiga, tampilannya sangat bikin ngiler dan sangat menarik konsumen. Yang keempat yaitu pembuatannya mudah.
Yang kelima, banyak aneka ragam menu, bukan cuma sosis saja. Dan untuk kelemahan atau weakness sendiri, sudah mulai banyak pesaing. Yang kedua, penjual yang sama. Yang ketiga, harga yang bahan tidak stabil, harga bahan baku ya. Dan yang keempat yaitu apabila bakarnya tidak fokus bisa gosong. Lanjut yaitu peluang atau opportunity. Peluang dari produk jajanan bakul snack ini yaitu produk ini memang di setiap daerah pasti ada yang menjual sama ya. Tapi snack barber ini memiliki rasa yang berbeda pastinya. Jika menjual pastinya dengan ramah dan membuat konsumen bikin nyaman. Adapun konsumen yang membeli bakul snack karena penasaran, maka dari itu kami siap bersaing dan menjual yang lain. Untuk ancaman sendiri, yang pertama itu banyak pesaing yang namanya sudah tinggi. Yang kedua, produk yang itu saja membuat konsumen menjadi bosan. Dan yang ketiga yaitu harga bahan yang kapanpun bisa naik sehingga menimbulkan keuangan yang sulit. Lanjut untuk rencana pemasaran. Gambaran umum dari pasar sendiri, produk yang dihasilkan yaitu produk yang akan ditawarkan adalah sosis bakar yang diberi nama bakul snack. Cemilan ini memiliki berbagai macam rasa, diantaranya pedas, manis, barbeque, dan lain-lain. Produk yang ditawarkan memiliki kualitas terbaik, di mana proses pembuatannya sangat dijaga oleh pemilik. Dan untuk analisis pasarnya sendiri, yang pertama ada geografis. Bakul snack membuka usaha di sekitar pemukiman warga dan kampus supaya mudah untuk dijangkau dan mudah diakses. Yang kedua yaitu demografi. Produk yang makanan bakul snack dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak, remaja sampai dewasa ataupun orang tua. Lanjut untuk promosi sendiri, usaha bakul snack ini akan memberikan informasi seputar diskon dan promo-promo yang sangat menarik melalui media sosial. Dan untuk struktur organisasi sendiri, ada pemilik, produksi, pemasaran, dan juga administrasi, di mana pemilik nanti akan diisi oleh Akbar, yang produksi Mbak Desita, dan pemasaran Hartati, dan di administrasi ada Mas Abdul. Dan untuk pembagian tugas dan juga wewenangnya, untuk owner sendiri, tugas owner dan bisnis ini adalah berperan sebagai ketua dalam organisasi, memiliki wewenang untuk mengatur dan memerintah karyawan sesuai dengan apa yang dibutuhkan karyawan, tetapi tetap berperi kemanusiaan. Lanjut untuk produksi, yaitu bertugas dalam proses produksi bakul snack tersebut. Untuk pemasaran sendiri, bertugas dalam segala hal yang berkaitan dengan marketing seperti promosi, melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. Dan untuk administrasi sendiri, bertugas mengoperasikan roda kehidupan perusahaan sebaik mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengenai analisis keuangan. Untuk kebutuhan dana sendiri, jumlah aktiva tetap sebesar 620.000, untuk aktiva lancar berjumlah 6.150.000, dan untuk biaya operasional memiliki jumlah 70.000, dan untuk biaya kemasan jumlahnya sekitar 35.000, sehingga di total jumlah kebutuhan dana yaitu sekitar 6.875.000. Kita lanjut menuju biaya pokok penjualan. Untuk HPP sendiri kita memperoleh 2.500, dan untuk harga jual yaitu harga pokok plus laba yang diinginkan sebesar 3.500, dan untuk BEP sendiri atau break even point, untuk BEP per unitnya kita peroleh 1.956 unit, dan untuk BEP rupiahnya kita peroleh 6.846.000 rupiah. Dan sumber dana dalam pendirian bisnis bakul snack ini adalah pemilik pribadi dari pemilik atau owner. Dan untuk aliran kas sendiri, proyeksi pendapatan untuk pendapatan kotor perharinya sebesar 315.000 rupiah, untuk pendapatan kotor per bulan sebesar 9.400.000 rupiah, dan untuk pendapatan kotor per tahun yaitu sebesar 113 juta rupiah. Untuk proyeksi laba rugi
yang diperoleh dari pendapatan dikurangi total biaya sebesar 2.525.000. Dan kesimpulan dari aspek keuangan ini sendiri, dari perhitungan yang telah dilaksanakan, usaha ini mendapatkan laba sebesar 2.252.000 per bulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.